Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Cahya Pertiwi dari SMA A Wahid Hashim Tebuireng, Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga yang bertempat di LPTK Universitas Sanata Dharma. Hari ini pada tanggal 1 Desember 2020 saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu berupa praktik pembelajaran dengan metode tatap muka. Harapannya semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat siang semuanya. Oke, masih semangat ya hari ini? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, yuk satu orang memimpin doa. Silakan, Uti. Ya fatahu ya alim iftah lana ilmal yaqin maulaya syafairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal awalil muqtahimin. Oke, terima kasih ya Uti sudah dipimpin berdoa. Terus kemudian saya pengen mengecek kehadiran kalian di sini sebelum kita memulai pelajaran. Alicia? Hadir. Oke. Amalia? Hadir. Ananda? Hadir. Ada. Hadir. Amelia? Hadir. Ria? Hadir. Danika? Dila? Dina? Divya? Esita? Terakhir? Tena? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Tidak ada yang absen. Jadi hari ini sudah siap untuk memulai materinya. Oke, coba ini masker. Oke, maskernya dipakai ya. Harus tetap dipakai maskernya di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena memang itu protokol yang harus kalian penuhi. Ingat ya 3M ya. Apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu yang harus kalian terus ini lakukan 3M itu. Gitu. Oke, sebelumnya saya ini tolong ini sampahnya, sampah-sampah yang ada di sekitar kalian tolong diambil terus dibuang. Ada lagi di bawah-bawahnya situ. Udah nggak ada? Oke. Dan utamakan hati kita itu tetap penuh rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar tatap muka di sini. Mungkin banyak teman-teman kalian yang masih belajar di rumah ya, kesulitan untuk memahami materi, tapi kalian di sini punya kesempatan untuk belajar di sini, ketemu dengan gurunya, dengan teman-teman semuanya gitu. Oke. Biar siang ini kalian penuh semangat. Yuk kita melakukan senam otak. Ya, senam otak. Jadi aturannya gini, kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1. Kalau ibu bilang siang, berarti tepuknya 2. Kalau ibu bilang malam, berarti nggak tepuk karena malam hari nggak boleh rame-rame. Nanti kalau ada yang keliru, apa ya hukumannya? Maju di depan aja ya. Iya. Berarti nanti kalau ada yang salah berarti itu nggak lolos seleksi awal. Ya, oke. Kita mulai lagi. Siang, malam, pagi.
pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam, enggak, malam, pagi, pagi, malam, siang. Oke. Oke, dari kalian masih inget gak minggu kemarin ini kita sampai materi apa? Iya, apa Rizkia? Iya, apa Rizkia? Materi minggu kemarin tentang jatuhnya masa pemerintahan Orde Baru. Iya, minggu kemarin tentang itu ya. Nah, masih inget gak kalian? Kira-kira salah satu sebab jatuhnya masa Orde Baru yang minggu kemarin Ibu jelaskan itu apa aja? Ya, Aziza. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Oke, kalian bagus. Masih ingat materi minggu kemarin ya? Masih. Jadi begitu ya. Nah, yang kita pelajari hari ini itu terkait dengan masa reformasi. Itu. Jadi yang kalian pelajari hari ini yaitu kehidupan, politik, dan ekonomi masa awal reformasi. Itu, paham ya? Dan tujuan yang harus kalian penuhi, ini tujuannya. Jadi yang pertama, menganalisis dengan tepat keterkaitan krisis multidimensional Orde Baru dengan kehidupan politik dan ekonomi masa awal reformasi. Terus yang kedua, menganalisis dengan tepat kehidupan politik masa reformasi. Terus yang ketiga, kita fokus pada menganalisis dengan tepat kehidupan ekonominya. Yang terakhir, kalian mengidentifikasi dengan tepat profil presiden pada masa reformasi. Jadi kita mempelajari kehidupan politik dan ekonomi masa awal reformasi itu 3 pertemuan ya. Hari ini, minggu depan, terus minggu depannya lagi. Untuk yang pertemuan kita cukup memahami yang poin pertama, yaitu menganalisis keterkaitan antara krisis multidimensional yang terjadi Orde Baru dengan kebijakan politik ekonomi masa awal reformasi. Jadi kita menyambungkan, mengkaitkan yang pastinya ya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah awal reformasi, khususnya B.J. Habibie, sangat berkaitan dengan krisis multidimensional yang terjadi pada masa Orde Baru. Pasti berkaitan. Itu ya, paham ya di sini apa yang kita pelajari hari ini. Untuk yang selanjutnya langkahnya. Nah, Ibu akan membagikan kalian sebuah lembar kerja peserta didik. Tuh, ini kalian selesaikan secara individu dan kelompok. Ada yang perlu kalian jawab secara individu dan ada yang perlu kalian jawab dengan kelompok kalian. Tuh, ini saya bagikan. Coba dibagikan, minta tolong dibagikan teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran inti, saya pengen ngecek kemampuan awal kalian tentang materi ini. Pernah baca atau pernah menyaksikan televisi atau membaca di buku atau bagaimana? Yuk, saya tes ya. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Nanti silakan jawab. Oke, yang pertama. Siapakah nama wakil presiden B.J. Habibie saat masih menjabat sebagai presiden RI? Aku. Zara. Tidak ada Bu, karena saat itu Habibie sebagai wakil presiden kemudian diangkat oleh MPR sebagai presiden menggantikan Soeharto. Oke, benar ya? Benar. Pertanyaan yang kedua. Apa nama kabinet yang dibentuk oleh B.J. Habibie? Pada Reformasi pembangunan. Reformasi pembangunan, benar.
Siapakah Presiden RI yang keempat? Siapa ini? Bisa? Kiai Abdurrahman Wahid. Oke, bagus ya. Wahid. Pada ke Reformasi pembangunan. reformasi pembangunan. Bener. Pertanyaan terakhir. Siapakah Presiden RI yang keempat? Siapa ini? Bisa? Kiai Abdurrahman Wahid. Oke, bagus ya. Silakan kalian saksikan video yang akan Ibu putar ya. Silakan dicermati siapa saja yang kalian kenal dalam video itu. Ini kira-kira hal apa, peristiwa apa gitu ya. Silakan disaksikan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Dan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden sebelum memangku jabatan Presiden. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Setelah kalian menyaksikan video barusan ya, apa tanggapan kalian tentang video yang sudah kalian saksikan? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Naswa, yuk. Video yang telah saya saksikan itu mengenai tentang pengunduran Presiden Soeharto setelah menjabat sebagai Presiden 32 tahun. Oke, pada tanggal berapa ya itu, Naswa? 21 Mei 1998. Tepat sekali, 21 Mei 98. Naswa bagus. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, tokoh siapa saja yang kalian lihat dalam video itu? Ayo silakan Putri. Soeharto, B.J. Habibie, dan Jenderal Wiranto. Soeharto, B.J. Habibie, tadi yang pakai sarkam itu Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto ya. Ada 3 dan beberapa perwakilan dari MPR dan DPR tentunya. Oke, bagus Putri. Pertanyaan terakhir, lokasinya di mana? Silakan. Istana Negara. Istana Negara. Ya, kamu kok bisa tahu itu adalah Istana Negara itu dari mananya? Dari tempatnya ya. Dari tempatnya memang itu seperti Istana Negara dan memang benar itu pembacaannya adalah di Istana Negara. Ya, Oke. Untuk materi selanjutnya saya akan menerangkan sedikit saja mengenai agenda awal reformasi sampai ke Habibie ya. Nah, seperti yang kalian saksikan di PowerPoint, di situ ada agenda reformasi. Agenda reformasi dan pengertiannya itu adalah merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan peri kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Tuh, reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Jadi reformasi itu kita berubah misalnya politik ekonomi, hukum, reformasi yang berkaitan dengan tatanan baru masyarakat.
demokrasi. Nah, agenda demokrasi yang menjadi demokrasi ini kemarin juga agenda demokrasi suksesi pemilihan nasional amandemen pemilihan ini bagian dari. Kenapa? Ngantuk? Apa nggak enak badan? Nggak apa-apa? Nggak apa, ngantuk aja ya berarti ya? Oke, ayo jangan tidur ya, harus diperhatikan pelajarannya hari ini. Tapi kalau sakit silakan izin, nggak apa-apa ya kalau sakit. Oke, dari sini ada yang tanyakan sebelum nanti kalian diskusi kelompok. Oke, Rizkia silakan. Kenapa Timur-Timur itu bisa keluar dari NKRI? Bagus. Oke, ada pertanyaan bagusnya Pak Kait. Bisa keluar dari NKRI. Kenapa Timur-Timur keluar dari NKRI? Pertanyaan bagus. Bagus. Ada lagi nggak? Oke, silakan. Kenapa Gus Dur itu membuatkan Departemen Sosial dan Departemen Penerapan? Ada 2 pertanyaan bagus. Yang pertama terkait. Silakan berkelompok menurut kelompok yang sudah kita bentuk ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Saya cek kelompok 1 bagaimana? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebijakan politik pada masa B.J. Habibie dan krisis politiknya. Langsung saja kami akan menjelaskan tentang tantangan awal politik pada pemerintahan Habibie. Yang pertama, tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin. Yang kedua, tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga, tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Selanjutnya, keterkaitan krisis politik dengan kebijakan politik B.J. Habibie. Krisis politik Orde Baru yang pertama, yakni gejala yang mengarah pada terjadinya krisis politik, telah ada sejak peristiwa 27 Juli 1996. Yang kedua, diberlakukannya penyederhanaan partai politik 1996. Yang kedua, diberlakukannya penyederhanaan partai politik. Dan yang ketiga, tidak ada rotasi kekuasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan pers dibatasi. Kemudian Habibie melakukan reformasi di bidang politik. Di antaranya memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pemilu,
sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara atau yang disebut dengan GBHN. Kebijakan politik Habibie yang kedua, yakni kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik yang dibentuk. Selanjutnya yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT. Oke, selanjutnya kami akan menerangkan tentang kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama adalah memperbarui berbagai perundang-undangan yang di sini tuh tujuannya untuk meningkatkan kualitas yang bernuansa pemilu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara atau yang bisa kita singkat GBHN. Yang kedua adalah kebebasan berpolitik dengan tidak melakukan pembatasan lagi tentang partai politik. Kita tahu pada masa Soeharto ada penyederhanaan politik menjadi 3, tapi diperbaiki dalam masa Presiden B.J. Habibie dengan tidak ada pembatasan berpolitik. Dengan didirikannya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober tahun 98, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik terbentuk. Ini lebih banyak daripada masa Orde Baru. Terus yang terakhir adalah pencabutan ketetapan. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik, kami tampung dulu, nanti kami jawab. Pertanyaan selanjutnya. Boleh diulang? Apa yang dimaksud dengan tidak adanya rotasi kekuasaan? Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan tidak adanya rotasi kekuasaan? Boleh diulang? Apa yang dimaksud dengan tidak adanya rotasi kekuasaan? Tahukah kalian berapa surat kabar yang ditutup oleh pemerintah pada masa Orde Baru? Sudah cukup 3 pertanyaan, bisa kami cari jawabannya dulu. Terus apa cara jitu yang dilakukan oleh Habibie dalam mengatasi kekacauan politik pasca tumbangnya Orde Baru? Baik, kami tampung dulu, nanti kami jawab. Setelah kami mencari tahu jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3 sesuai dengan TAP MPR nomor 10/MPR/1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan reseptif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Bisa dipahami? Dan pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tidak adanya rotasi kekuasaan? Yaitu tidak ada penggantian kekuasaan. Kalau sekarang kan presiden menjabat selama 5 tahun. Ketika masa Orde Baru tidak ada aturan itu. Yang pertanyaan terakhir, jawabannya menurut sumber dari okezone.com, ada 2 majalah yang di Brandel, yaitu majalah Tempo dan harian Sinar Harapan pada 1982. Majalah Tempo di Brandel untuk pertama kalinya. Pemberedelan dilakukan karena Tempo dianggap terlalu tajam dalam mengkritik rezim Orde Baru serta keandaran politiknya pada masa itu, yakni Partai Golkar. Bisa dipahami?
Ya, sesi pertanyaan selesai dan sekarang kami tutup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan keterkaitan krisis hukum Orde Baru dengan kebijakan politik B.J. Habibie. Krisis hukum lembaga kehakiman sering menjadi pelayanan kepentingan para penguasa. Kondisi tersebut jelas menyimpang dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan lembaga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Yang kedua, pada masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat pembenaran atas kebijakan penguasa. Banyak rekayasa dalam proses peradilan. Oleh karena itu, seseorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukuman dan seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Akibat penyimpangan tersebut, masyarakat mengkehendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi sebenarnya. Penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke sesi yang kedua, yakni sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalian kan tadi terangin tentang reformasi hukum pada awal reformasi. Nah, reformasi dimulai dari setelah diangkatnya Presiden B.J. Habibie. Menurut kalian, apakah reformasi di Indonesia sekarang itu sesuai dengan harapan awal? Pertanyaannya, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Menurut kami, aturan hukum di Indonesia sudah bagus, tetapi kurang tegas dalam pemberian hukuman terhadap koruptor. Tidak ada efek jera bagi koruptor karena hukum yang ditetapkan terlalu ringan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 1985 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 1985 tentang susunan, tugas, kedudukan dan wewenang DPR atau MPR, Undang-Undang Nomor 3 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 5 1985 tentang referendum. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau bahas tentang keterkaitan krisis moneter tahun 1998 dengan kebijakan ekonomi dari Presiden B.J. Habibie. Krisis moneter 1998 pada tahun 97, krisis moneter Berhasilkah pemerintah Habibie menanggulangi krisis moneter? Untuk pertanyaan yang pertama, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar, sehingga menurunkan nilai rupiah. Kerusuhan pada bulan Mei 1998 telah menghancurkan Oke, itu tadi presentasi yang sudah kalian lakukan, bagus sekali. Kalian sudah menyajikan presentasi dengan baik. Terus yang tanya juga bervariatif pertanyaannya. Jadi kira-kira dari presentasi ini kalian mendapatkan sesuatu hal yang penting ya. Semoga tadi ilmu-ilmu yang kalian dapat itu bisa dipahami gitu ya melalui diskusi itu tadi. Nah, setelah proses diskusi, presentasi, Ibu akan membagikan post test. Jadi Ibu pengen tahu bagaimana kalian memahami materi ini, paham apa enggak dengan melalui mengerjakan soal ini ya. Jadi Ibu bagikan.
kita sudah melalui, alhamdulillah sudah melalui langkah-langkah pembelajaran dengan baik, dari penyampaian materi dari Ibu tadi ya, kalian presentasi, terus sampai diskusi hingga mengerjakan soalnya. Yuk sekarang kita simpulkan apa hasil yang kalian peroleh dari pertemuan pertama pada materi Indonesia masa awal reformasi. Ada yang mau menyimpulkan, silakan. Di sini menurut saya kesimpulan yang bisa diambil adalah kebijakan yang diambil pada masa awal reformasi itu, Bu, itu berkaitan sekali dengan kebijakan masa sebelumnya, yaitu masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di mana pada awal masa reformasi, pemerintah mencoba memperbaiki segala kekacauan yang terjadi pada masa era Soeharto yang diakibatkan karena kritik multidimensional dari kebijakan politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Sejak munculnya gerakan reformasi ini yang dimonotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat 5960 menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Reformasi hukum sebaiknya itu dipercepat untuk dilakukan karena merupakan suatu tuntutan agar siap menyongsong era ketertiban ekonomi dan globalisasi di masa hadapan. Mungkin itu. Sekali kesimpulan dari Azizah, kesimpulan yang sangat komplit ya, karena memang kebijakan masa awal reformasi itu sangat berkaitan dengan kebijakan era pemerintahan sebelumnya. Jadi bagaimana krisis multidimensional yang terjadi masa Orde Baru itu diperbaiki, ditata ulang sedemikian rupa yang mengarah pada pelaksanaan demokrasi. Itu ya, terima kasih Azizah. Nah, dari sini juga selain ada kalian sudah menyimpulkan, terus apa sih refleksi yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi refleksi itu berarti pemikiran mendalam kalian tentang materi ini. Jadi kaitannya dengan apa sih? Gitu, dan harapan kalian itu apa terhadap kondisi negara Indonesia saat ini gitu. Dari kalian ada yang mau merefleksikan? Yuk. Sebagai seorang siswa juga harus belajar berdemokrasi dengan membiasakan hidup secara demokratis. Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk berlatih dan dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Seperti itu. Terima kasih pada Azizah dan Nisa yang sudah memberikan kesimpulan sama refleksinya. Jadi refleksi oleh Nisa tadi bagus ya, kaitannya dengan demokrasi. Bagaimana kalian anak SMA di sini dididik untuk berdemokrasi melalui organisasi-organisasi yang ada, gitu ya. Silakan, siapa tadi yang memimpin pertama? Uti ya, yuk Uti silakan dipimpin berdoa. Terima kasih semua sudah ini baik sekali menjalankan langkah-langkah pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata ya. Oke. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.